Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan seputar kitab Fikih Muyassar. Pada episode yang lalu kita telah membahas berbagai hal seputar hukum air. Dan untuk edisi kali ini kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kepada bab setelahnya, yakni bab seputar najis, babu fin najasat. Bab seputar benda-benda najis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian najis itu sendiri secara bahasa disampaikan oleh para ulama bahwasanya an-najasah fil lughah al-qadarah. Benda najis secara definisi bahasa bermakna kotoran-kotoran. Ini kalau menurut definisi bahasa. Adapun menurut istilah, an-najasah, benda najis adalah mustaqdharatun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhisa. Ya, sesuatu yang dianggap kotor menurut hukum syariat yang mampu mencegah sahnya salat selama tidak ada yang meringankannya. Dari pengertian ini kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita jelaskan bahwasanya tidak semua hal-hal kotor menurut kita, menurut manusia itu dianggap najis. Ya, belum tentu dianggap najis oleh syariat. Tetapi perbuatan atau benda-benda najis adalah kotoran-kotoran yang menurut syariat memang dianggap hal-hal kotor, hal-hal yang mampu mencegah sahnya salat seorang hamba. Ya. Tanah contohnya, itu kalau kita lihat kotor, namun itu tidak najis selagi tidak ada ya benda-benda najis yang dilihat oleh syariat yang mengotorinya. Ya, lumut contohnya juga kotor, tetapi itu bukan benda najis. Jadi kesimpulannya, benda najis adalah benda yang dianggap syariat. Ya, sebuah kotoran yang dianggap syariat sebagai suatu kotoran yang mampu mencegah dari sahnya ibadah seorang. Ya, dari sahnya ibadah solat ataupun tawaf dan lain sebagainya. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari definisi yang telah kita sebutkan tadi, ya, mustaqdharatun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhisa, sesuatu yang dianggap kotor yang menurut hukum syariat yang mampu mencegah sahnya solat selama tidak ada yang meringankannya. Maksud dari kalimat selama tidak ada yang meringankannya adalah kondisi-kondisi tertentu yang memang membuat tatkala pakaian ya atau benda yang lainnya terkena benda najis, namun itu masih dianggap boleh, masih dimaafkan oleh syariat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kotoran cicak yang mengenai pakaian seseorang. Ya, cicak kita ketahui menurut pendapat yang rajih, pendapat yang ya paling kuat di antara ulama, bahwasanya cicak ya ataupun kotoran cicak adalah kotoran yang najis, yang tidak suci. Maka tatkala seorang terkena kotoran cicak, sejatinya ya kotoran cicak itu adalah kotoran yang mampu membuat pakaiannya menjadi pakaian yang najis.
Akan tapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi bahwasanya cicak ini ada di mana-mana, di atap-atap rumah, di masjid, ya, di kamar, ya, di rumah dan sebagainya. Ya, hal ini membuat seseorang merasa kesulitan, ya, untuk apa? Menghindari kotoran cicak yang terkena badannya atau terkena pakaiannya. Maka karena kondisi seseorang sangat sulit menghindari kotoran cicak ini, ya, menempel di badannya, karena seorang tentunya tidak sadar terkadang cicak yang ada di atap rumahnya barangkali, ya, mengeluarkan kotoran hingga membuat badannya terlumuri kotorannya. Ya, tatkala kondisi seperti ini orang susah menghindarinya. Di saat itulah syariat datang dengan suatu kemudahan. Ya, dalam kasus seperti ini disebut oleh ulama dengan kasus umumul balwa. Ya, musibah yang meluas, yang sulit untuk seorang menghindarinya. Ya, maka najis kotoran cicak ini, ya, menurut syariat, ya, dimaafkan. Karena apa? Karena ada kaidah yang mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Bahwasanya suatu kondisi yang berat, ya, sesuatu kondisi yang sulit itu akan menarik suatu bentuk kemudahan. Maka ini bentuk salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Ya, tatkala Allah taala, ya, mendapati hambanya kesulitan untuk menghindari kondisi seperti ini atau kondisi yang semisalnya, maka di saat itulah datang kemudahan dari syariat yang penuh dengan kebijaksanaan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pengertian dan definisi dari an-najasah, ya, benda najis menurut bahasa dan istilah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan, ya, membahas tentang pembagian benda najis berdasarkan sifatnya. Penulis kitab Fiqh Muyassar mengatakan aqsamun najasah, pembagian najis berdasarkan sifatnya, ya, tanqasimun najasah ila qismain hukmiyah wa ainiyah. Ya, benda najis terbagi menjadi dua bagian, hukmiyah dan ainiyah. Ya, benda najis secara hukum, ya, yang sifatnya, ya, nanti kita akan jelaskan, dan juga ainiyah, dia tuh zatnya memang najis. Untuk lebih lanjutnya kita bahas fan najasa al hukmiyah. Ya, benda najis hukmiyah, najis secara hukum, najis hukmiyah, maksudnya adalah benda suci yang dihukumi najis karena terkena benda najis. Ya, dan, ya, catatannya benda najis ini, ya, dia bisa disucikan kembali. Seperti apa? Seperti baju yang terkena air kencing manusia. Ya, baju tersebut statusnya menjadi najis. Inilah disebut dengan najis hukmiyah. Ya, karena terkena benda najis, maka baju tersebut menjadi, ya, benda yang najis. Akan tapi baju tersebut masih bisa disucikan dengan air ataupun dengan cara yang lainnya, ya, selagi apa? Ya, warna, bau dan rasanya hilang dari pakaian tersebut. Ya, tatkala bau, rasa, warna dari najis yang mengotori pakaian tersebut telah hilang, maka kembalilah, ya, seperti semula, bahwasanya pakaian tersebut menjadi suci kembali. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis yang kedua, ya, adalah najis ainiyah. Najis ainiyah adalah benda najis secara zatnya dan dia tidak bisa disucikan. Ya, seperti apa? Banyak contohnya. Di antaranya adalah air kencing manusia. Maka kaum muslim rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, perbedaan antara najis hukmiyah dan najis ainiyah adalah, ya, kita ambil contoh tadi, tatkala ada pakaian terkena air kencing manusia, ya, maka pakaian ini dihukumi sebagai najis hukmiyah. Adapun air kencing itu adalah najis ainiyah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, najis ainiyah ini dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis mughalladhah.
Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Ya, najis yang sifatnya ringan. Seperti apa? Seperti najisnya air kencing bayi laki-laki yang masih hanya mengkonsumsi ASI dari ibunya. Ya, dia hanya yakni memakan dan mengkonsumsi air susu dari ibunya saja, belum apa? Belum memakan ya makanan yang lain. Ya, tatkala dia hanya mengkonsumsi ASI, ya, air susu dari ibunya saja, maka ya air kencing bayi laki-laki ini ya itu dihukumi sebagai najis mukhaffafah. Ya, yang mana cara pensuciannya adalah dengan cara dipercikan air ya kepada pakaian yang terkena siraman air kencing bayi laki-laki tersebut. Barangkali kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya ada pertanyaan. Bagaimana dengan air kencing bayi perempuan? Bukankah itu sama-sama bayi? Ya, apalagi bayi tersebut juga belum memakan ya benda-benda yang lain, belum memakan nasi, belum memakan bubur dan sebagainya. Ya, apakah ini sama hukumnya ya dengan bayi laki-laki yang najisnya ini dianggap sebagai najis yang ringan, najis yang bisa disucikan ya tatkala pakaian terkena air kencing ini hanya disucikan dengan percikan air saja. Ya, maka di sini ulama menjelaskan hukum air kencing bayi ya yang disifati najisnya adalah najis mukhaffafah, najis ringan, itu hanya air kencing bayi laki-laki saja. Adapun bayi perempuan, meskipun dia juga belum mengkonsumsi makanan yang lain selain dari ASI-nya, ASI ibunya, maka ini dihukumi sebagai najis mutawassithah, najis pertengahan. Kenapa bisa demikian? Kenapa kok dibedakan? Di sini ya sebagian ahli ilmi, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ya di sana ada sebabnya. Di antaranya adalah pertama, ya karena air kencing atau karena bayi laki-laki itu dia memiliki suhu badan yang berbeda dengan bayi perempuan. Ya, berbeda dengan bayi perempuan. Suhu bayi laki-laki dia lebih panas. Yang mana dengan suhu yang panas ini dia mampu melunturkan sifat-sifat kenajisan yang ada pada air kencing laki-laki. Adapun bayi perempuan, maka suhu badannya tidak sepanas suhu badan pada bayi laki-laki. Ya, hingga tidak bisa membuat ya sifat kenajisan yang ada pada air kencingnya itu menjadi hilang. Ini diantara penjelasan dari ulama yang membedakan antara hukum air kencing bayi laki-laki dan juga hukum air kencing dari bayi perempuan. Ya, alasan yang kedua adalah karena ini adalah sifatnya ta'budiyah. Ya, kita hanya yakni menerima perintah ya dari ya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah memerintahkan dan hanya menentukan bayi laki-laki dan tidak menentukan bayi perempuan. Maka yang perlu kita akui adalah bayi atau air kencing dari bayi laki-laki saja. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembagian dari najis atau benda najis khafifah yang ringan. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan tentang benda najis yang sifatnya mutawassithah dan mughalladah tentunya setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada segmen sebelumnya kita telah singgung ya macam-macam najis, yakni di sana ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan juga najis mughalladah. Pada segmen kali ini kita akan menjelaskan tentang najis mutawassithah, najis yang sifatnya sedang. Najis mukhaffafah sifatnya ringan. Ya, dia adalah tadi sebagaimana telah kita sebutkan, di antaranya adalah air kencing bayi laki-laki yang masih hanya mengkonsumsi air susu ibunya. Ya, itu najis mukhaffafah. Sementara najis mutawassithah ya adalah najis sedang. Yang mana najis mutawassithah ini dia lebih banyak jika dibandingkan ya contoh-contoh najis yang ada pada najis mukhaffafah dan juga najis mughalladah.
Ya. Sebelum kita membahas tentang najis mutawassithah, kita akan sedikit membahas dulu ya najis mughalladhah. Najis yang berat. Ya, kenapa dikatakan berat? Karena memang cara pensuciannya ini dia memiliki cara-cara khusus. Ya. Kalau najis mukhaffafah kita telah sebutkan cara pensuciannya dengan cara dibersihkan air sudah cukup. Sebagaimana ini petunjuk dari Rasulullah SAW. Kalau najis mughalladhah, najis yang sifatnya berat, maka di sana ada cara-cara khusus. Ya, sebelumnya kita akan sebutkan apa sih contoh dari najis mughalladhah ini. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya jenis najis mughalladhah ini adalah najis air liur anjing. Ya, air liur anjing ini merupakan najis mughalladhah yang mana ya cara mensucikannya bagi bejana yang terkena air liur ini adalah dengan cara dicuci sebanyak 7 kali. Ya, yang pertama ya dicampur air dengan tanah. Ya, kemudian apa? Habis itu dibilas dengan air setelahnya ya ditambah dengan 6 kali basuhan. Ini cara mensucikan najis air liur anjing karena sifatnya mughalladhah, sifatnya berat. Maka di sana cara pensuciannya ya sedikit lebih berat dibanding cara pencucian najis mukhaffafah dan juga mutawassithah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas tentang najis mutawassithah. Najis yang sifatnya sedang. Dan ini contohnya sangat banyak sekali. Di antaranya air kencing manusia, kotoran manusia, ya kotoran hewan yang tidak ya boleh dimakan, ya kemudian juga bangkai dan lain sebagainya. Ya, ini adalah najis mutawassithah dan cara pensuciannya, ya cara kita mensucikan ya tempat ataupun pakaian yang terkena najis mutawassithah ini adalah dengan cara menghilangkan zat najis itu yang melekat pada pakaian, tempat ataupun yang lainnya. Tatkala ya pakaian, tempat atau lain sebagainya terbebas dari najis ini, ya terbebas dari warnanya, terbebas dari baunya, terbebas dari warnanya ya atau rasanya, maka benda tersebut sudah dianggap kembali suci. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembagian najis yang disebutkan oleh para ulama. Sekarang kita akan membahas seputar ya hewan ya yang dianggap suci maupun dianggap najis. Ya, ulama yang menjelaskan dan penulis di sini menyebutkan bab thaharatu ba'dil hayawanat wa najasatiha. Ya, bab kesucian dan kenajisan sebagian hewan-hewan. Ya, hewan-hewan secara umum ya atau hukum asalnya suci, kecuali hewan-hewan tertentu yang memang dianggap oleh syariat dihukumi sebagai hewan yang najis. Akan tapi apakah seluruh badan hewan itu najis atau sebagian anggota dari tubuhnya saja yang dianggap najis? Nah, itulah pembahasan yang akan kita bahas pada ya segmen kali ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang akan kita bahas ya untuk saat ini adalah hewan anjing. Dalam bahasa Arabnya adalah al-kalbu, anjing. Penulis menjelaskan ikhtalafal fuqaha fi najasatil kalbi wa taharatihi. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang kenajisan anjing ataupun anjing ini ada bagian tubuhnya yang suci. Apakah semua badannya ini dianggap najis atau bagian-bagian tertentu saja yang dianggap najis? Inilah ya masuk dalam ranah ikhtilaful ulama, perselisihan di antara ulama. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dipegang oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, penulis menjelaskan di sini, fadhahaba Syafi'iyah wal Hanabilah ilal qauli bi annal kalba najisul aini wahtajju lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Ya, pendapat dari ulama Syafi'iyah
dan juga ulama dari mazhab Hanabilah, ya, mereka menyebutkan bahwasanya anjing merupakan ya benda najis secara aini, secara zatnya. Jadi dianggap seluruh badan anjing ini, baik itu bulunya, ya, baik itu tulangnya, baik itu kukunya, apalagi air liurnya, darahnya dan sebagainya, semuanya ini najis. Ya, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, tahuru ina ahadikum, ya, sucinya bejana salah seorang di antara kalian, idza walagal fihil kalbu, apabila dijilat ya oleh anjing, an yaksilahu sab'a marrat ulahunna biturab, ya, untuk dicuci sebanyak 7 kali basuhan. Yang pertama dicampur airnya dengan tanah. Ini pendapat dari ulama mazhab Syafi'i dan juga dari mazhab Hambali. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipegang oleh ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Penulis menjelaskan, wa dhahabal Hanafiyah ila annal kalba laisa binajisin ain wa innama su'ruhu wa rutubatuhu najisatun li'annal haditha innama warada fi wulugil kalbi la fi ainihi fatuhmalun najasatu ala su'rihi wa lu'abihi faqat. Ya, pandangan dari ulama mazhab Hanafi, mereka menjelaskan bahwasanya anjing laisa binajisil ain, bukan merupakan benda najis secara zatnya. Ya, jadi mereka menganggap enggak seluruh anggota tubuh anjing itu dianggap najis. Yang najis hanya ya innama su'ruhu wa rutubatuhu najisatun. Yang dianggap najis adalah ya air liurnya dan juga hal-hal yang basah yang keluar dari tubuhnya berupa air kencing ataupun kotorannya. Ya, maka dua hal ini itu dianggap najis oleh ulama Hanafiyah. Ini saja yang dianggap najis. Adapun ya yakni rambutnya, bulunya, kukunya, ya tulangnya, maka ini tidak dianggap najis. Ya, mereka berdalih li'annal hadis, karena hadis yang dipakai ya rujukan oleh ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan najis ya yakni seluruh badan anjing adalah najis, itu hadisnya berbicara seputar wulughul kalbi fi ainih, yakni jilatan anjing di bejana. Ya. Penulis menjelaskan li'anal hadis innama warada fi wulughil kalbi la fi ainih. Hadis ini hanya berkisar seputar tentang jilatan anjing. Ya, la fi ainih. Tidak membicarakan tentang apa seluruh badan anjing. Fatuhmalu najasatu ala su'rihi wa lu'abihi. Maka najis ya, yang disinggung dalam hadis tersebut itu hanya seputar air liurnya saja ataupun lendirnya saja yang keluar dari mulut ataupun hidungnya. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita beranjak kepada pendapat yang ketiga. Pendapat yang dipegang oleh ulama dari mazhab Maliki. Penulis menjelaskan wa dhahabal malikiyatu fil masyhuri indahum ila annal kalba tahirul aini wa kadza araqahu wa mukhatahu ya wa lu'abuhu li'annal asla fil asya' at-taharah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat dari ulama mazhab Maliki. Ya, dan ini adalah pendapat yang populer di kalangan ulama-ulama Malikiyah. Mereka mengatakan bahwasanya anjing adalah hewan yang suci secara zatnya. Ya, demikian juga apa? Demikian juga keringatnya dan juga lendirnya, bahkan air liurnya juga dianggap suci. Ya, mereka mengatakan li'anal asla fil asya' at-taharah, karena segala sesuatu hukumnya adalah suci dan tidak najis. Ini adalah ya perbedaan di antara ulama seputar anjing. Dari ketiga ini, mana yang paling rajih? Mana yang paling kuat? Penulis menjelaskan, ar-rajih huwa madhabul Hanafiyah. Ya, annal ka'ba riquhu wa bauluhu wa rausuhu kullu dzalika najisun. Ya. Pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama dari mazhab Hanafi.
ya, yang mengatakan bahwasanya anjing, ya, riquhu wa baluhu wa rutuhu kullu dzalika najsun. Yang najis hanya air liurnya. Ya, begitu juga dengan baul, yakni air kencingnya, dan juga kotorannya. Ketiga hal ini adalah yakni benda-benda yang najis yang keluar dari ya badan seekor anjing. Amma sya'ruhu fa innahu tahirun. Adapun bulunya atau rambutnya, maka itu dianggap suci. Famata asobat rutubatu sya'rihi thawba awil badana lam yanjus bidzalik. Maka tatkala ada pakaian maupun badan seorang yang terkena ya yakni bulu anjing, baik itu sifatnya basah bulunya ataupun kering bulunya, maka ya pakaian dan juga badan seorang tidak dianggap najis. Karena apa? Karena kembali kepada yang tadi, yang dianggap najis dari seekor anjing adalah air liurnya, kotorannya, dan juga air kencingnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali di sini ya penulis mengatakan li'anal hadits innama warada fi wulughihi. Kenapa yang paling rajih ya yang dipilih oleh mu'alif atau penulis di sini adalah pendapat yang dipegang oleh ulama dari mazhab Hanafi, karena memang hadis ya yang datang dari Rasulullah SAW sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi itu hanya berbicara seputar air liurnya. Ya, wala ya amma kaunuhu najisul ain fala yasih alqaulu bih. Adapun ya yakni anjing ketika dianggap sebagai yakni badannya najis secara zatnya, maka ini adalah pendapat yang tidak benar. Ya, li'anal asla fil a'yan at-taharah. Karena apa? Hukum asal pada benda-benda adalah toharoh atau suci. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan seputar hewan anjing, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan seputar benda-benda yang lainnya tentunya setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada segmen kali ini kita akan membahas seputar ya cucian yang dilakukan seorang tatkala terkena ya jilatan anjing. Tatkala ada bejana ya kemudian dijilat oleh anjing, ya baik itu bejana kosong ataupun bejana yang berisi air, ada anjing datang kemudian menjilati air tersebut, ya kemudian kita diperintahkan untuk mencuci sebanyak 7 kali, ya diantaranya adalah dengan tanah. Maka ya di sini sebenarnya ada khilaf di antara ulama mengenai dikali keberapakah basuhan itu dicampur dengan tanah. Maka di sini penulis mengatakan ayyul ghusalatil lati taksilu biturab inda wulugil kalbi fil ina. Cucian keberapakah yang dicampur dengan tanah tatkala ya suatu bejana dijilat oleh seekor anjing. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang tata cara mencucikan bejana yang ya dijilati oleh seekor anjing. Terus mengatakan ja'at riwayatun fi hadhil hukmi muta'addidah. Ya, ada banyak riwayat seputar cara pencucian ya bejana yang dijilati oleh anjing. Wahidar riwayat ja'a fiha, ya di antara riwayat adalah hadis yang berbunyi tahuru ina'i hadikum idza walagha fihil kalbu an yaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Ya, hadis yang telah kita singgung di muka tadi. Ya, cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian jika ada seekor anjing yang menjilati bejana tersebut adalah dengan disucikan atau dicuci sebanyak 7 kali, dan yang pertama dengan dicampur tanah. Ini riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang lain, ya di sana ada kalimat
ya, ihdahunna biturab. Ya, ini redaksinya kurang lebih mirip. Akan tapi di sana ada sedikit perbedaan. Perbedaannya pada kalimat ihdahunna biturab. Yakni dicuci 7 kali, salah satu ya, dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Ya, riwayat yang pertama menyebutkan yang dicampur dengan tanah itu basuhan atau cucian yang pertama. Sementara riwayat yang kedua ini mengatakan lebih umum lagi. Ya, ini salah satu dari 7 basuhan itu tadi itu dicampur dengan tanah. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada riwayat yang lain yang ya agak sedikit berbeda dengan 2 hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ya, penulis mengatakan wa fi riwayatin idza walagal kalbu fil ina faghsiluhu 7 marratin wa'firuhu tsaminah biturab. Ya, apabila ada seekor anjing yang menjilati bejana, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali, kemudian gosoklah untuk yang ke-8 kali dengan tanah. Ya, dari hadis-hadis inilah ulama berselisih pendapat. Kemudian kaum muslim rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya sedikit membicarakan tentang kesimpulan yang diambil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Dari ketiga riwayat tadi, beliau lebih merajihkan, lebih berpegang dengan hadis yang pertama yang mengatakan bahwasanya ya dari 7 kali basuhan anjing itu atau dari 7 kali basuhan air untuk mencuci bejana yang dijilat anjing adalah yakni yang dicampur dengan tanah adalah basuhan yang pertama. Ya, basuhan yang pertama. Ini pendapat yang beliau pegang. Ini beliau lebih memegang hadis yang pertama yang mengatakan basuhan yang dicampur dengan tanah adalah basuhan pertama kali. Ya, setelah itu habis itu apa? Ya, dibasuh dengan 6 kali basuhan tanpa dicampur dengan air. Kenapa beliau lebih memilih pendapat ini? Karena beliau memandang perawi-perawi dari hadis-hadis ini adalah perawi-perawinya lebih thiqah dan juga perawinya lebih yakni memiliki kekuatan hafalan yang lebih tinggi dibanding perawi-perawi hadis yang lainnya. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berpindah kepada pembahasan seputar hewan babi. Ya. Ada pertanyaan, apakah hewan babi disamakan dengan hewan anjing? Tatkala ada babi yang menjilati sebuah bejana, apakah juga dicuci sebanyak 7 kali? Ya. Nah, di sini juga ada khilaf di antara ulama. Ya, penulis menjelaskan atau menulis bab hal yuqasul khinzir 'alal kalbi fayakhudhu nafsa atau fayakhudhu nafsal ahkamis sabiqah. Apakah hewan babi itu dikiaskan disamakan dengan hewan anjing dan mengambil hukum-hukum yang ada pada air liur anjing atau pada hewan anjing itu sendiri? Maka ya pada bab ini di sana juga ada ikhtilaf ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang pertama, ya, dzahaba al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila anna al-khinzira ya najisun najasatun ainiyah. Pendapat pertama adalah pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama. Ya, kebanyakan ulama dari madhab Hanafi, madhab Syafi'i, begitu juga madhab Hambali. Mereka mengatakan bahwasanya hewan babi adalah hewan yang najis, najasatun ainiyah, dan najisnya ini adalah secara zatnya. Zatnya sudah najis. Ya. Tubuh babi itu najis semuanya. Ya, enggak bulunya, enggak kukunya, enggak badannya, enggak air liurnya, itu semua najis. Ya. Wa kadzalika jami' ajza'ihi wa ma yanfasilu anhu ka'araqihi wa lu'abihi. Ya, semua anggota tubuhnya itu dianggap najis. Dan apa yang keluar dari anggota tubuh babi ini seperti keringatnya dan juga air liurnya itu juga dianggap najis. Ya. Pendapat ini berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Au lahma khinzirin
fa innahu rijsun, atau ya daging babi maka sungguhnya itu adalah najis dan kotor. Ya, fadhamir fi qoulihi ta'ala, dhamir kata ganti yang ada pada kata fa innahu ya ya'udu ala ainil khinzir wa jami' ajzaihi. Ini kembali kepada apa? Ya, tubuh khinzir itu sendiri dan semua anggota tubuhnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua seputar hewan babi ini ya adalah pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama dari mazhab Maliki. Penulis menjelaskan ammal Malikiyah faqalu bi annahu tahirul aini hala hayatihi li'annal asla fi kulli hayyin at-taharah wan najasatu 'aridatun fataharatu ainihi bisababil hayat. Ini adalah pendapat dari ulama mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahwasanya babi adalah hewan yang suci secara zatnya tatkala dia masih hidup. Kenapa? Karena hukum asal ya hewan-hewan hidup, semua yang hidup ya itu adalah suci. Ya, adapun najis itu adalah sifat tambahan. Maka hewan babi ini dianggap suci tatkala apa? Masih hidup. Ini menurut pendapat dari ulama Malikiyah. Lantas dari kedua pendapat ini mana yang paling rajih? Mana yang paling kuat? Penulis menjelaskan warrajih annal khinzira najisul aini wa kadza ma yanfasilu minhu min araqihi wa lu'abihi wa rawsihi wa ghairi dzalik. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama tadi, pendapat yang pertama. Ya, pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwasanya hewan babi adalah najis dan najisnya ini dihitung karena zatnya babi, ya, badan babi itu memang najis dan setiap apa yang keluar dari tubuh babi itu juga dianggap najis, baik itu keringatnya maupun air liurnya ataupun juga kotorannya itu juga dianggap najis. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan ya, apakah ya yakni tatkala kita mengatakan anjing itu secara zatnya najis, ya, tatkala dia menjilati suatu bejana, ya, apakah juga diharuskan untuk mencuci sebanyak 7 kali basuhan sebagaimana yang kita lakukan kepada ya air liur anjing? Maka di sini ya penulis mengatakan wal jawab naqulu bi anna sahih min madhhabil Hanabilah wa ghairihim anna najasatul khinzir kan najasatil kalbi ya tugsalu sab'an ihdahuna biturab. Ya, pendapat pertama adalah pendapat yang ini adalah pendapat yang dipegang oleh ya ulama-ulama dari mazhab Hambali. Mereka mengatakan bahwasanya babi ini adalah ya hewan yang najis ya seperti najis yang ada pada hewan anjing. Maka tatkala dia menjilat suatu bejana juga dicuci sebanyak ya 7 kali basuhan. Yang pertama dengan tanah. Ini pendapat ulama dari mazhab Hambali. Kemudian penulis mengatakan lakin akan tetapi aktsarul ulama ala annal khinzir la yuksalu ma walagha fihi sab'an bal yakfi fi ghuslihi wahidatun wa tadhahabu bidzalika ainun najasah li annal hadits innama warada fil kalbi walidzalika ja'al Qur'an bi dzikril khinzir fadalla ala wujudihi fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulama yang lain dan inilah pendapat mayoritas ulama menjelaskan bahwasanya ya anjing meskipun dia dianggap najis seluruh badannya dan juga yang keluar dari badannya, tatkala dia ini menjilati suatu bejana maka dia cukup ya disucikan bejana tersebut dengan 1 kali basuhan hingga najisnya hilang. Ya, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya ya hewan babi itu berbeda cara pensuciannya dengan hewan anjing. Karena apa? Karena ya yang disebutkan dalam hadis hanya seputar anjing, bukan babi. Ya, padahal di Al-Qur'an ya telah disebutkan ya ini kata babi. Di zaman Rasulullah SAW juga ada babi. Kalau seandainya dihukumi sama dengan anjing, tentunya juga akan Rasulullah perintahkan kita untuk mencuci 7 kali. Tapi nyatanya tidak.
Maka oleh karena itu mensucikan air liur babi itu hanya sekali sampai benar-benar hilang najisnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan seputar najis dan juga hewan-hewan yang dianggap najis maupun suci, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.